Pagi Pak. Pertama saya ingin mengucapkan selamat Disnatalis ke-61 dan saya hadir ini untuk membayar rinduan saya. Malam dan pernah saya diundang ke sini, tapi saya pada waktu itu sedang berada di tempat lain. Mudah-mudahan saya bisa hadir lagi di Brawijaya. Tadi saya sampaikan ada kerjasama yang kami lakukan dengan beberapa universitas bersama Bappenas. Di beberapa universitas lain sudah. Brawijaya sudah pernah mengusulkan, tetapi kemudian tadi saya cek usulannya itu tidak dilanjutkan oleh Brawijaya. Nanti saya bicara sama Pak Rektor kalau itu masih bisa dilanjutkan, yaitu terkait dengan rumah sakit pendidikan, dan kita ingin mendorong ada riset intens kerjasama antara Universitas Brawijaya dan Universitas Erlangga. Saya tidak tahu penyakitnya apa itu, tapi ada sesuatu dan itu membutuhkan satu dukungan yang cukup kuat. Kami telah melakukan hal itu, misalnya dalam hal mengatasi demam berdarah di Gajah, kemudian kanker di Universitas Pajajaran, kemudian teknologi medisin dengan ITB. Jadi di Brawijaya ini mungkin ada yang lebih khusus, nanti kami akan dengar dari Brawijaya pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan kita segera bisa realisasikan itu. Dan sekali lagi saya senang dapat mengisi acara pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa memperkaya wawasan khasanah untuk kita semua, dan saya tahu Brawijaya cerdas-cerdas, pintar-pintar, hebat-hebat semua. Dan sekali lagi selamat ulang tahun Brawijaya, Universitas kebanggaan orang Malang, dan saya kira termasuk bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Pak, seperti orasi Bapak tadi Pak, peran perguruan tinggi khususnya Brawijaya terhadap Indonesia Emas 2045 seperti apa Pak? Ya, yang pertama itu yang kita lemah itu kan gini, Indonesia itu punya critical raw material. Misalnya kita punya nikel, kita punya boksit, kita punya tembaga dan seterusnya. Tapi bersama dengan itu kita tidak punya teknologi endowmentnya, itu kita nggak punya kapasitas untuk mengelola dia lebih baik. Jadi akhirnya kalau kita lakukan hilirisasi itu ya pakai teknologi luar, mereka yang beruntung dan seterusnya. Dan kita hanya mengirimkan para pekerja kita, hanya lapangan kerja. Nah, ke depan kita berharap termasuk Universitas Brawijaya itu masuk ke riset-riset terapan yang basisnya adalah sumber daya yang kita miliki. Termasuk misalnya di Brawijaya kan kuat di Fakultas Teknik Pertaniannya. Nah, bagaimana? Kayak misalnya peternakan, kita juga problem dengan daging, ya kan? Kita lebih sering impor. Padahal itu kalau kita lihat di beberapa universitas di luar yang saya pernah kunjungi, hubungannya begitu kuat sekali antara fakultas husbandry ya dengan industri dan kemudian dengan pemerintah lokal, sehingga mereka bisa mengekspor daging nomor 1 di dunia. Nah, itu saya pernah datang ke sebuah negara, dia mengatakan di situ semua kota kecil selamat datang di ibu kota daging dunia. Kenapa? Karena universitasnya. Nah, saya lihat sekarang Malang ini hebat, maju dan besar, salah satunya karena Universitas Brawijaya. Kehadiran para mahasiswa dari seluruh Nusantara, bahkan luar negeri di Brawijaya ini menunjukkan perkembangan kemajuan Kota Malang sebagai kota pelajar, dan saya kira bersaing dengan Gajah Mada dengan jumlah mahasiswa di Brawijaya 72.000.
Dan ini saya kira suatu modal buat Universitas Brawijaya ke depan. Jadi riset itu menjadi penting. Kita sering lebih mudah mengucapkan, tetapi susah. Tadi saya diberitahu bahwa jumlah dananya itu sangat terbatas. Kalau 100 juta 1 tahun seorang profesor, dia bisa riset apa itu? Nggak bisa riset apa-apa. Belum lagi banyak hal yang mesti disiapkan oleh si profesor. Laporannya itu tebal-tebal, ya paperworknya banyak sekali, kertas-kertas pertanggungjawabannya. Jadi orang jadi males. Riset itu pertama yang penting adalah perisetnya, yang kedua perisetnya, yang ketiga perisetnya, keempat baru alatnya. Karena semua itu ada embodied di otaknya para profesor, para doktor, para ilmuwan-ilmuwan yang ada di universitas. Intinya itu. Saya kasih contoh yang paling kecil. Tadi bicara dengan profesor siapa yang sekarang jadi kan, yang pegang pesantren itu sekarang Prof. Bisri. Saya bilang pada beliau, anak-anak sekarang ini yang diusulkan oleh Bappenas ke depan itu ada 4 bahasa yang kita akan kenalkan. Harus ada mulai dari bawah. Pertama adalah bahasa lokal. Bahasa lokal itu mengenalkan masyarakat rakyat paling bawah, maksud saya anak didik yang paling bawah itu mengenai soal culture, soal bersikap, ya kan, dengan bahasa yang mereka kuasai, bukan bahasa bahasa walian Malang, tapi bahasa Malang yang baik, yang sehat. Itu kan sudah makin jauh, ya kan. Dan bahasa itu menunjukkan sikap orang. Jadi kalau dia makin jauh dari bahasanya, makin beda. Coba lihat Jepang, dia mau kemana-mana, tapi karena bahasa tutur Jepangnya itu dijaga, meskipun mereka berbahasa asing dan seterusnya, tapi sikapnya itu baik, budayanya jadi melekat. Yang kedua bahasa nasional, supaya kita bisa itu adalah keharusan, kewajiban. Yang ketiga bahasa internasional, bahasa asing, itu wajib pada usia yang sangat dini. Yang keempat ini, yang penting juga bahasa coding. Ya, bahasa coding itu saya sudah praktekkan. Dia cucu saya usianya 5 tahun belajar bahasa coding lewat tabletnya, lewat komputer kecilnya. Lalu yang mengajarnya itu lewat Zoom, orang dari India atau Malaysia dengan bahasa Inggris. Jadi sudah 2 dia dapat, komunikasi internasional, berbahasa internasional, mengerti bahasa coding, dan kemudian dia sudah bisa membuat game, dia sudah bisa bikin boneka yang bergerak dan seterusnya. Kreativitasnya muncul. Tapi bayangkan kalau kemudian begitu dia selesai, lalu dia bertutur kata pakai bahasa daerah dengan baik, kan beda sikapnya. Itu menurut saya penting ke depan. Itu saja. Terima kasih.